Ini Natasha apa Kimberly? Coba dilihat di TikToknya. Namanya Natasha apa Kimberly? Makasih Galang. Terima kasih pengedar apa tuh? Dan Riza, hai. Mirip bule ya. Aku sekarang lagi di Jakarta nih. Hai Mbak Sabrina, terima kasih donatnya. Kita makan-makan donat yuk. Atau mau makan ini nasi padang. Mirip Alexandra Daddario. Wih, keren banget. Lipstiknya spill. Besok kita spill ya. Besok kita spill ya lipstiknya apa ya. Jadi hari ini kita nggak jadi jual-jualan dulu. Jadinya besok ya. Terima kasih stikernya Imai. Makan donat dulu yuk, ayo. Makan donat sambil bowling kita. Spill anaknya. Anak kok di spill. Anaknya udah pada bobo ya guys. Sudah pada bobo. Terima kasih stiker-stikernya guys. Hai Verso. Iya, Targaryen masih berjalan sih, tapi hanya saya sendiri. Kamu bisa bawa motor nggak? Aku nggak bisa. Aku Kimberly driver. Adik aku yang Natasha rider. Kok nggak ada di panel live itu, jadi nggak tahu deh mulai live dan scroll ketemu. Ini baru aja nge-live, baru banget, baru aja online. Yes, Bangsal Isolasi, makasih loh yang udah nonton. Iya kak, lidahnya putih. Ini masih ngomongin lidah putih aja? Enggak, emang warna lidahku begini, nyebelin. Kulitnya bule banget kak, sehat selalu, amin, terima kasih. Reden tahun ini TKB Kamam soalnya seusia anak aku. Iya, dia itu baru bulan ini masuk TKB. Iya. Aisyah TKA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berarti kalau mau naik motor harus dibonceng sama Natasha dong. Iya, sama Natasha atau sama bapakku atau sama siapa kek. Iya, harus dibonceng ya. Suka bola nggak terlalu ngikutin sih sebenarnya. Cuman keluarga aku kita lebih banyak yang ikut sukanya MU. Kita anak-anak MU, maaf ya. Yang demen sama yang lain-lain, Liverpool kayak Arsenal kayak apalah. See you on Friday. Iya Ima. Kapan ya punya istri wajahnya seperti Kak Kimberly? Ya kamu, yang penting kamu berdoanya dulu. Doa itu kita harus spesifik. Berdoanya, sholatnya, kalau kamu muslim, jangan ketinggalan sholatnya. Kakak tingginya berapa? 177.
Kakak muslim bukan? Alhamdulillah muslim. Keluarga kakak suka race kan? Maksudnya race apa nih? Kak Kimberly nggak di TV, nggak di live, cantiknya nggak ada lawan. Terima kasih, Masya Allah, makasih ya. Selamat ulang tahun Gali, happy birthday. Ini kamu perempuan apa laki apa gimana sih pertanyaannya? Kim, how it feels to be a widow? How does it feel to be a widow, Mom? Bunuh diri. Kok gitu? Enggak lah. Kita mah happy-happy aja. Iya, happy aja. Happy aja. Pusingin. Ngapain dipusingin? Enjoy life aja. Karena ternyata gini, pernikahan itu yang lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Kebanyakan ya, kebanyakan. Tidak semua tapi kebanyakan. Jadi laki-laki itu kebanyakan mereka jauh lebih happy kalau mereka menikah daripada tidak, dan perempuan itu jauh lebih happy ketika mereka single daripada dalam pernikahan. Kebanyakan ya, nggak semua ya. Pakai lighting Kak, gelap ini lightingnya kayaknya kurang deket nih, bentar. Nah, sini. Ini masa kita harus kencengin banget kan ini udah, waduh. Woi. Udah kan nggak gelap kan, tapi udah mulai error nih lightingnya nih. Nah, segini aja bright banget kayaknya. Betul. Halo yang dari Ternate. Sebagai laki-laki mengakui Kim, kadang laki pada nggak paham gimana laki harusnya setelah menikah. Bingung kan? Laki-laki itu setelah menikah itu mesti siapin duit yang banyak. harus siapin duit yang banyak katanya. Selain itu bukan cuma duit sih sebenarnya, siapin mental sih. Kamu itu sebagai kowam, kalau nggak salah tulisan kowam, iya kowamnya wanita, kowamnya istrimu. Jadi kamu tempat dia bersandar, tempat dia ngajak ngobrol, curhat, komplain, itu kamu dengerin aja tuh. Terus kamu protektornya dia. Terus apa lagi ya, bukan cuman bertanggung jawab secara finansial, tapi bertanggung jawab secara mentalnya, hatinya. Intinya kalau kamu buat istri kamu happy, istri kamu juga akan membuat kamu happy. Kalau kata-kata happy wife, happy life itu betul sekali. Dan bukan cuman gara-gara aku cewek ya. Tapi kamu nanya siapapun yang udah in a happy relationship ya, di dalam pernikahan di mana mereka sama-sama happy, happy wife, happy life, pasti laki-lakinya akan ngomong begitu.
Coba hapus makeupnya kak. Aku itu cuman pakai ini doang sini, bawah mata dikit, sama tadi berpakai lipstick doang. Yang lain nggak ada sama sekali. Ini nggak ada. Kak cari suami lagi nggak? Nggak usah, nggak, itu mah nggak usah dicari, nggak usah dicari. Dia akan datang tepat waktu, pada waktunya. Kalau dikasih sama yang di atas, kalau tidak pun ya udahlah ya. Emang kita emang udah dikasih jalan hidupnya kayak gini, kita syukuri aja. Pernah ketemu Kak Kim di Sensi, takut banget mau minta foto sampai aku ikut ke lift tapi nggak jadi minta. Loh, kenapa? Emangnya monster tuh. Ada emakku nyaut mulu, itu emakku ya kalau yang nyaut tuh. Semangat ya, terima kasih. Selintas mirip Kaluna Maya, wih keren. Emaknya kayaknya galak katanya. Gak tahu dia katanya. Kak yang dulu jadi Lisa kan? Iya betul, Lalisa. Salam sama mama mertua katanya. Salam dari Maluku Utara, hai. Salam kenal kakak dari Makassar, hello. Natasha mana? Natasha di rumahnya. Natasha di rumahnya sendiri. Kakak kalau acting natural banget, aku suka. Terima kasih, Masya Allah. Apa kabar Kak Salken dari Bogor? Salken juga. Salam kenal dari Depok, hello. Adanya kemarin ketemu sama Orlando Bloom ya? Iya, dia ketemu Orlando Bloom. Padahal aku yang ngefans banget dari dulu. Dia yang ketemu, dia yang nangis. Lucu banget gitu. Spill sahabat artis yang masih deket sampai sekarang. Aku sahabat paling deket itu adalah Tika Bravani. Yang artis paling deket ya aktris ya, Tika Bravani. Dia yang main jadi Denok tuh, yang di TOP tuh. Spill skincare-nya. Nah, ini spill skincare lah, make up lah, terus apalagi tuh, baju lah. Besok aku spill ya. Besok jam 8 kita insya Allah live shopping, insya Allah ya. Hari ini sorry banget nggak jadi. Hopefully besok jadi ya. Salam Lombok, hello. Dulu sumpah cantik kayak apa sama. Oh. Kak suka motor kayak adenya nggak? Suka motor sih suka motor, tapi naik motornya sih enggak. Maksudnya kayak nggak bisa naik motor sendiri. Cuman suka naik motor sih, suka naik motor. Salam kenal dari Padang, hello. Minus berapa matanya Kak? Aku minus 125 kalau nggak salah. Assalamualaikum Unikim. Apa kabar Mbak Akaba?
Unikim main-mainlah ke Rana Minang. Kapan kita ke Padang lagi? Nggak tahu deh. Iya, Pengen tuh katanya emakku tuh. ya, insya Allah. Berat badannya berapa, tinggi badannya berapa? Berat badannya 60 sekian, tingginya 177. Kak, ekornya masih ada nggak? Nggak, udah nggak ada ekornya. ekor monkey, maunya cantik. Sekarang adanya dua ekornya. Satu namanya Ray dan satu namanya Aisyah. Kak, aku kangen kamu main film yang naik supermoto itu, apa ya nama filmnya, lupa. Oh, ini bukan sih FTV, bukan film yang sama Kak Gading Martin itu, bukan sih? Apa sih namanya? No Woman No Cry. Itu mungkin ya maksudmu ya. Bocoran film terbaru. Terima kasih. Tuh, set rose-nya baik sekali, thank you. So many. Bocoran film terbaru. Oke, jadi ini dari tadi ada banyak yang nanyain. Oh, Mas Slamet, makasih, hatinya lucu banget. Pertama kali itu dapat yang kayak gitu tuh. Jadi dari tadi banyak yang nanyain soal Kak Mbak Impong ya. Balboy, thank you. Jadi kemarin itu sempat syuting film bareng. Dia yang jadi sutradaranya. Terus film horor mainnya bareng sama Kak Luna Maya, sama Ana Jobling, sama Kak Oka, sama Kak Fedi Nuril, Oka Antara, sama Ibu Christine Hakim juga. Oke, jadi itu yang hopefully akan keluar dalam beberapa bulan ini. Tunggu aja tanggal mainnya kapan ya. Very soon. And it's gonna be really good karena aku sebenarnya jarang-jarang ya dapet skrip di mana aku tuh biasa baca skrip tuh lama, bisa seminggu baca skrip. Cuman satu skrip ini karena seru banget, dan aku bukan orang yang suka nonton horor, aku nggak suka nonton horor. Cuman ini skrip aku baca tuh kayaknya 2 hari doang tuh abis gitu. Emang seru storynya, so I hope you guys like it too. Ngefans banget sama Kimberly, terima kasih. Iya, legend tuh Bu Christine. Iya memang. Giginya pakai piercing? Enggak, bukan piercing. Ini tuh attachment ya. Nih ada beberapa nih ya. Jadi aku kan pakai eyeliner. Jadi kalau eyeliner itu perlu attachment supaya eyelinernya nggak kemana-mana. Jadi ada kayak jendol-jendolan gitu lah. Gitu, bukan piercing. Gorgeous naturally without filter. Terima kasih, sehat selalu, semoga banyak rezekinya. Back at you, amin. Terima kasih. Suka makanan rendang nggak? Suka, rendang suka. Kirim dong sini dong. Kirim dong sini dong. Dia nanya doang suka makanan rendang apa enggak, bukannya dia mau ngirim. Ayah wae. Udah seneng aja. Mami mau rendang, ayo kita beli.
Thank you papinya. Ih lucu banget. Dogi. Lucu banget. Ya ini aku belum makan nih. Mami udah makan belum? Udah. Makan angin. Makan angin. Reda Aisyah mau makan apa? Gak tahu, mau makan angin aja. Gitu. Kak, kapan sinet sayap-sayap patah tayang? Wah, doain aja secepatnya ya. Belum tahu kapan. Insya Allah tahun ini doain aja secepatnya. Spill lipstick Hakim besok ya, besok kita spill ya lipsticknya ya. Besok sekalian kita mau live shopping. Jangan lupa follow aku sekarang juga kalau kalian belum follow. Dan kita spill besok, oke? Bare face Kak, ini nggak bare face banget sih. Ini kayak masih ada eyebrows dan concealer dikit dan lipstick sedikit. Kirain Kimberly, ternyata iya. Dame Unger. Kayak sering lihat wajahnya. Di mana ya? Makan sayur gereng asem kakak Kim maknyos. Kalau sayur doyannya ini. Apa namanya? Sayur nangka ya, Mam? Banyak. Oh yang Padang. Yang Padang. Ya kan namanya sayur nangka kan? Iya. Iya, itu enak tuh. Enak tuh. Apalagi yang enak? Ini apa? Kangkung doyan. Terus yang Indonesia banget tuh apa? Ini bunga pepaya. Itu juga enak. Bidadari tanpa sayap sabar banget. Kurang sabar sih sebenarnya kadang. Waduh. Tante Vina kok nggak kelihatan mukanya? Psst. Tante Vina kok nggak kelihatan mukanya katanya? Gak usah mahal. Nggak usah mahal katanya. Mahal. Kalau ngirim giftnya yang singa-singa yang gede itu, nah itu keluar tuh mukanya tuh. Nah, aduh. Ini rambutnya warna coklat ya. Iya warna coklat tua ini sebenarnya. Cuman aku kemarin kayak warnain sendiri gitu loh. Lagi iseng, yaudah aku warnain sendiri. Jadi ada light brownnya. Kaki mulai main film tahun berapa Kak? Tahun 2008. Terima kasih Candy. Beruntung kali aku malam ini bisa lihat bidadari turun ke bumi. Bisa aja kamu ya. Kelihatan seger dan bercahaya sekarang. Ya bercahaya karena saya ada ring light pas di depan muka saya. Teh jadi Hajiana? Enggak jadi Hajiana. Gak jadi, insya Allah tahun depan. Insya Allah, amin. Sudah sedang di planning buat tahun depan ya. Bismillah ya. Ini kenapa sih nih dari tadi Dame Unger. Terima kasih topinya. Batik lagi. Anak-anak mana? Lagi bobo mereka. Tidur. Jam segini mah udah tidur.
Makanan Jawa suka nggak Mbak? Makanan Jawa tuh apa aja? Ayam goreng. Yang bawang nggak pakai eyeliner? Gue kira eyeliner coba. Eyeliner pakai ini pakai eyeliner. Jadi yang atas tuh udah lumayan rapi. Jadi sekarang tuh kayak tinggal yang bawah doang yang lebih sering pakai eyeliner. Aku kira eyeliner. Nih, pakai juga ada attachmentnya juga, ada piercing, katanya piercing. Apakah ada tawaran di film action? Belum, saat ini belum. Cuman kemarin kan terakhir Bangsal Isolasi kan ada actionnya. Aslinya orang mana? Nggak asli, aku palsu. Karena aku campuran. Pakai alis merek apa? Pensil alis aku besok aku spill ya. Merek apa aku besok spill. Bangunnya jam berapa anak-anak? Mereka itu biasanya bangun jam 7-an, jam 7 jam 8. Cuman nanti udah mulai sekolah harus lebih cepat dari itu pastinya. Wah, ada yang komen klepon. Wah, enak tuh kayaknya klepon. Oh, makanan Jawa ya, kamu lagi ngomongin makanan Jawa. I love klepon. I love anything yang ada gula aren dan kelapa. Kak Kim pernah ketemu, oh ya. Dulu pernah ketemu di Lembang, oh iya. Sukma kapan tayang? Ditunggu aja ya. Ditunggu ya. Tahun ini dalam beberapa bulan lagi. Ditunggu tanggal mainnya, nanti kita kabarin. Kalau aku udah boleh ngomong, aku akan ngomong. Tapi karena kayaknya belum boleh, nanti dulu deh. Iya, ini beneran Kimberly Rider, betul. Kak, turunan bule ya? Yes. Terima kasih, thank you for supporting me. Masih kerja sama John LBF ya? Masih ada sih, masih ada kerja sama bareng sama Bang John. Assalamualaikum, selamat malam ya. Waalaikumsalam. Aku satu live sama kakak di NTV, mau ajak foto, malu. Kenapa malu? Awet muda dari dulu tetap cantik, Masya Allah, terima kasih. Thank you stikernya. Ayo, mana pertanyaan yang seru? Mana pertanyaan yang seru? Yang kalian nggak bisa dapat jawabannya di Google gitu loh. Bahas apa nih guys? Semoga selalu bahagia ya. Amin buat kamu juga. Semangat walau kelihatan banyak beban. Kayaknya semua orang juga ini deh, banyak beban deh. Ini interesting nih, Kak pernah cabut gigi nggak? Pernah cabut gigi, Kak. Ini Graham, wisdom teeth-nya semuanya udah dicabut. Jadi waktu itu pernah yang sebelah mana dulu ya, sebelah sini dulu kayaknya nih. Terus berapa tahun kemudian sebelah sini 2. Lumayan ya, ini bengkak sampai hijau kayak abis ditampol. Tapi iya, ini dari 32 gigi sekarang hanya tinggal 28 gigi. Kenapa harus dicopot? Karena dia itu nggak begini ya, numbuhnya nggak begini tapi agak ke depan dia.
Makanya jadinya berantakan, jadinya harus pakai eyeliner gitu. Kapan live jualan? Besok ya. Insya Allah besok ya. Besok jam 8 malam kita nge-live jualan, shopping, live shopping. Yes. Mau nggak jadi mama sambung aku? Hah? Mama sambung kamu? Kamu umur berapa? Aku kayaknya udah pusing dengan 2 anak deh sayang, maaf ya. Apa benar ada darah Minang? Ada. Aslinya rambutnya merah ya? Tidak. Rambut aku itu dark brown. Anakku ada yang bilang mirip Mbak Kim. Oh ya? Oh ya? Kak Kim usia berapa sekarang? Coba cek di Google aja. Gigi bungsu ya? Iya, gigi bungsu. Gigi bungsu belakang nih dicabut. Shanas adiknya mana? Aku nggak punya adik namanya Shanas. Adanya Nanas. Natasha, bukan Shanas. Anaknya butuh papa baru nggak? Enggak. Tidak. Kak, lebih sakit lahiran anak pertama apa kedua? Sakitnya sama aja ya. Kontraksinya sama aja sakitnya. Cuman enaknya yang kedua itu karena jalurnya udah ada dan baru keluar setahun sebelumnya, exactly setahun sebelumnya. Yang pertama itu lama banget dia keluarnya, 26 jam. Yang kedua itu dari awal kontraksi cuma 8 jam. Jadi alhamdulillah jauh lebih tidak sakit atau sakitnya tidak terlalu lama ya. Cuman 30% of the time of the daripada yang pertama kali. Jauh lebih aman ya 8 jam daripada 26 jam. Kenapa dicabut gigi bungsu? Iya, karena pertumbuhannya bukan begini dia, bukan naik ke atas, tapi dia ke depan pertumbuhannya. Makanya jadinya giginya crowding tuh, di depannya berantakan. Makanya akhirnya pakai eyeliner gitu loh. Aku ngefans sama kamu waktu SMP, terima kasih ya. Kak, aku juga lahiran normal padahal mamaku lahirin aku sesar. Iya sama, aku juga gitu. Aku lahiran normal 2 anak alhamdulillah. Padahal mamaku pun 2 anak sesar dia. Aku sama adik aku dua-duanya sesar. Alhamdulillah ya. Tapi kayaknya gara-gara mama aku ada komplikasi pada saat itu ya. Kenapa milih lahiran di Bali? Enggak lahiran di Bali kok. Yang satu lahirnya di Inggris, yang satunya lagi lahirnya di Lembang, di Bandung. Apa nih? Kalau Natasha adik kandung ya? Iya, adik kandung. Betul, lagi sakit gigi ya Kim, pipinya bengkak? Enggak. Apa yang bengkak? Apa maksudmu? Enggak kok, emang begini. Selamat malam dari Kota Pecel. Hai, selamat malam. One of the cutest woman alive is live. Thank you. Apa nih maksudnya, apa nih? Kim anaknya berapa? Ada 2 anaknya. Anda mirip mantanku. Oh ya?
Kak, caranya jadi artis gimana? Jadi artis apa jadi aktor nih? Kalau jadi artis gampang, kamu tinggal cari sensasi juga udah bisa jadi artis. Kalau jadi aktor ya kamu harus melewati casting, audisi, dan lain-lain dulu. Main sinetron biar bisa lihat tiap hari dong ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Kita itu lagi proses buat sinetron baru. Doain aja semoga tahun ini tayangnya. Beda berapa tahun sama Natasha? 6 tahun. 6 tahun kita bedanya. Selamat malam dari Jambi. Hai. Accent British dong Kak. What would you like me to say? What would you like me to say? Jika ada reinkarnasi, bolehkah saya jadi suamiku, idolaku? Ya, silakan kamu jadi suamimu. Kak, aku pernah ketemu kakak mau minta foto, takut. Kenapa? Kenapa? Emang aku mukanya jahat? Masih tinggal di USA Kak? Aku belum pernah ke USA. UK mungkin maksudnya. Enggak, aku sekarang di Jakarta kok tinggalnya. Natasha sudah nikah Kak? Belum. Jatim hadir, hello. Selamat malam dari Ambon, hello. Oh, dari mana-mana banget ya dari tadi ya. Dari selamat malam dari Lampung Selatan, hai. Dari Makassar, hello. Umurnya berapa? Coba di Google aja ya. Kalau di sini tuh nanya-nanya tuh yang nggak nemu di Google gitu loh pertanyaannya. Waktu itu kakak lagi belanja, sungkan takut ganggu. Sebenarnya sih kalau lagi nggak on the phone atau lagi nggak di depan kamera, aman-aman aja sih. Biasanya aku iyakan. Jarang banget aku bilang nggak boleh foto tuh, jarang banget. Bu Kim suka orang Jawa, orang manapun juga suka kok. Pelabuhan Ratu sapa dong, hai. Salam dari Bogor, hello. Sulteng hadir, hello. Wah, dari mana-mana banget ya. Apose sering ke Europe Kak? Jarang sih sekarang mah. Tapi kangen ya. Kangen sama ademnya. Gemukan sekarang makin cantik Kak, terima kasih. Kak, itu flek hitam. Bukan, ini namanya freckle. Bukan flek hitam ya. Hai Jayapura. Apa nih? Batang Jawa Tengah. Hai. Ini hello aja dari tadi nih. Nggak ada yang nanya-nanya gitu. Kak, beneran sama Kak Baim? Iya, beneran kerja sama bareng. Aduh, pertanyaannya dari tadi. Wah, ini oke, bentar. Ini baru nih pertanyaan nih. Anak-anak mana? Anak-anak tidur. Kak suka ngemil malam? Suka. Ini dari tadi mikirin nih, ini mau makan apa ya? Pengen makan apa?
order makanan udah malam. Adanya apa di rumah? Adanya mie instan, adanya snack. Kakak jago masak. Dibilang jago sih tergantung ya, tergantung lidahnya ya. Cuman ada beberapa masakan yang aku bisa, yang rasanya enak. Tapi pokoknya kalau makanan Indonesia nggak bisa aja. Karena kalau makanan Indonesia itu terlalu banyak rempah-rempahnya. Itu tuh agak males sebenarnya ya, nyiapin rempahnya harus di apa namanya sih namanya, dikupasnya lah tangannya, terus kuning kunyit lah. Kalau makanan luar kayaknya jauh lebih gampang ya perintilannya. Indonesia aku nggak bisa, tapi kalau yang lain bisa. Makanan luar, makanan Chinese tuh gampang. Japanese juga bisa. Sushi enggak ya. Apalagi aku waktu itu sama Kak Sabrina seru banget, kangen tahu. Oh, waktu itu umroh sama Kak Sabrina, iya. Gimana kalau POV kamu umroh sama Kak Sab? Seru banget, enak banget. Aduh, Masya Allah banget. Itu umroh pertama kali. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya. Kita ke Madinah dulu, dan apa ya, kita di sana itu nggak kepikiran kayak hal-hal balik di Jakarta tuh, cuman mikirin anak doang. Selain dari itu tuh mikirnya kayak beribadah aja. Itu serunya tuh di sana tuh. Pas nyampe kan malam ya, seharusnya perjalanan jauh, udah capek, tapi oke, jam 11 malam kita belum sholat maghrib, belum sholat isya, tinggal jalan doang tuh nyampe ke Nabawi. Terus kayak yang lain udah pada capek kan, mereka yang udah deh sholat di kamar aja deh, udah capek. Aku yang gak mau, ngapain kita udah sejauh ini terus kita sholat di dalam kamar, ngapain, ayo. Jadi aku akhirnya sendiri jalan duluan tuh. Tapi akhirnya setelah itu kalau nggak salah ada yang nyamperin juga, apa Mbak Sabrina yang nyamperin kalau nggak salah ya. Tapi iya, jadinya akhirnya kayak sendiri yang oke, ayo ke arah mana nih, oke, sebelah sini. Itu seru banget sih. Akhirnya sholat di luar. Waktu itu nggak bisa masuk, kenapa ya, lupa aku tuh pas hari pertama nyampe di Madinah tuh. Akhirnya sholat di luar, dan lagi adem juga, malam-malam. Itu lagi Januari, akhir-akhir Januari, jadi masih kayak winter gitulah. Masih adem, pakai jaket, pakai winter coat. Itu the best time to go. Itu umroh pertama, indah sekali, alhamdulillah, Masya Allah banget. Sumpah aku tahu kamu dari Monya Cantik, Kak. Iya, banyak yang tahu aku dari Monya Cantik. Kamu pasti generasi Gen Z kamu biasanya ya. Yang nonton Monya Cantik tuh kebanyakan Gen Z. Sekarang udah pada gede. Semoga dapat suami yang tepat ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Aduh, mana sih? Kakak Nona Cantik, ada waktu jalan-jalan ke timur dulu? Wah, insya Allah ya. Insya Allah. Timur kayaknya asik ya ke sana. Cantik. Bagusnya kemana? Kalau ke timur kemana aja?
Apa kabar Mr. Nigel? Sehat kan? Saya dulu anak buahnya pas kerja di Radio Dalam. Oh iya, yang di tempat kopi itu ya. Baik, bapakku baik. Dia sekarang tinggalnya di Bali. Sholat ya di depan Ka'bah situ Bukim. Kalau itu kan di Mekah. Kita di depan Ka'bah pernah sih. Saf ke berapa ya? 20-an mungkin. Saf ke 20-an di dunia, nggak sampai 20. Itu wah, Masya Allah banget deh. Mana nih pertanyaannya nih? Kak Kim, you look so gorgeous. Thank you so much. Makasih. Masya Allah. Kakak kapan berhijab pasti tambah kece. Bingung ya dengan statement seperti itu. Karena intinya berhijab itu kan bukan buat tambah kece. Malah menutup. Bukannya Kak Kim, coba pakai hijab pasti tambah cantik. Seharusnya tidak dong. Seharusnya menutup itu agar mengurangi kecantikan, mengurangi orang ngelihat sama kita. Ya kan? Bukan berarti aku bukan gimana-gimana ya, cuman pemikirannya begitu bukan sih seharusnya. Ini dari kemarin ya Allah, orang ngomongin soal lidah emang agak pucet apa segala macam, kagak. Efek cahaya mungkin ya. Enggak kok, enggak. Efek cahaya. Lidah aku biasa aja. Kak pernah satu project sama Daus Mini? Enggak. Project sih enggak ya, tapi ketemu pernah. Paling apa ya? Acara apa? Acara TV paling ya pernah. Tinggi badan berapa? 177. Hai Prilly. Hello. Alisnya cakep banget, boleh spill zoom alisnya. Tuh. Zoom, spill. Besok aku spill ya, pakai apa ya? Yes, alisnya, oke. Makasih loh, ngomongin alis aku bagus. Kakak jarang tampil di TV, sekarang masih kok. Berhijab itu bukan mengurangi kecantikan Mbak, tapi itu kewajiban umat Islam. Saya mengerti sekali. Tapi kalau ada yang ngomong, Kak Kim seharusnya pakai hijab karena biar tambah cantik. Intinya berhijab itu bukan nambah cantik, maksudnya begitu, gitu loh. Tapi memang kewajiban betul, gitu loh. Ada yang nanya, Kak Kim jago masak nggak? Aku bisa masak, bisa. Kalau jago apa tidaknya itu kan tergantung sama yang nyobain makanannya lah ya. Cuman alhamdulillah anak-anak doyan. Saat itu mantan suami pun juga doyan ya. Ibuku juga kadang-kadang dia nyobain enak, bapakku juga bilang enak. Oke, pokoknya tidak ada yang tidak bisa dimakan. Intinya begitu. Alhamdulillah selama ini masih aman. Tapi kalau disuruh baking, nah ini beda cerita. Waktu itu aku pernah coba bikin roti. Wah, itu kerasnya minta ampun, ancur deh udah. Kalau baking itu beda cerita. Kalau cooking itu it's an art ya. Kalau aku art jago. Tapi kalau baking itu science. Kalau science kurang jago ya. Intinya begitu. Kapan nih bikin cerita pengalaman melahirkan di Lembang? Apa yang bisa diceritakan ya? Sebenarnya kita saat itu emang lagi COVID,
Terus udah gitu emang aku ada distrust kepada rumah sakit ya, dan semua protokol COVID yang ribet pastinya. Apalagi orang mau ngelahirin, orang udah kontraksi, udah sakit-sakit, udah gitu disuruh swab lah, apalah segala macem. Gua males, nggak mau lahiran di rumah sakit, no thank you. Terus udah banyak cerita-cerita dari teman-teman yang mereka seharusnya sebenarnya nggak perlu pakai induksi, tapi disuruh induksi sama dokternya. Terus sebenarnya nggak perlu NICU, disuruh anaknya masuk NICU yang seharusnya mungkin 20 juta jadinya 50 juta ujung-ujungnya. Kita lahiran di Lembang, di bidan 2,5 juta selesai, alhamdulillah ya. Lahiran di Lembang di mana Kak? Pas COVID aku lahiran sesar di rumah sakit dan gak dilihat sama sekali bayinya sama dokter, kan rada-rada ya. Gimana sih? Beda kan ya kalau di apa namanya, di bidan ngelahirin langsung ditaruh di sini. Ya kan, yang penting oke, bayinya aman semuanya, langsung skin to skin, ya kan, langsung nyusuin gitu. Kaki ada mirip-miripnya sama Sylvia Fully kalau diikat gitu rambutnya, masa sih? Aduh bentar. Kak Kim pernah ke kota Serang, Banten nggak? Pernah mungkin ya. Mungkin pernah buat kerjaan atau buat apa ya. Kak, syuting arisan lagi kapan? Belum tahu kapan. Hopefully soon ya. Seru sih syuting arisan. Ikan mas kokinya gimana? Ikan mas kokinya baik-baik saja. Wah, yang punya aku, yang favorit aku, dia baru meninggal, dia baru seminggu yang lalu apa. Sedih deh. Emang udah berapa tahun dia? 3,5 tahun. Ikan aku. Dimana sih? Apa namanya? Questionnya. Mirip Shandy Aulia kalau diikat lah. Aku dibilang mirip banyak orang ya. Berapa umurnya sekarang? Silakan di Google ya. Sehat selalu Adek Kim. Sehat selalu buat kamu juga kakak. Kak Kim semangat, doa terbaik buat kamu juga. Terima kasih Mami Asher. Baru ini lihat artis nggak pakai efek tapi tetap cantik. Masya Allah, terima kasih. Thank you. Ini apa sih? Unlock multi guest. Unlock co-host. Oh oke. Check requirements. Oke. Go live on 3 separate days. Go live for 30 minutes. Oh gitu. Wow, terima kasih Rians. Thank you for the hat. Oke. Kak, syuting 308 lagi kapan? Lah, emang ada syuting lagi? Karena waktu itu kan cuman film, satu film udah selesai. Ya aku suka dari Kak Kim ini ramah, orangnya penuh kesabaran. Amin. Kak, kapan ada sesi English with Kim? Mau kapan?
Mau gimana nih? Kamu mau nanya dari sekarang juga silakan kok. Cuman Kimberly Rider yang bisa bikin istri aku cemburu. Aduh, kenapa istrimu cemburu sama aku? Kenapa? Emang kamu kenal langsung sama aku? Emang kita saling kenal in real life? Kak Kim pernah ke Maluku nggak? Kayaknya Maluku belum pernah deh. Salam dari Batam, hello. Kak, mak gua barusan doa semoga gua dapet jodoh seindah dan sebaik kakak. Amin. Semoga kamu dapat jodoh yang lebih indah dan lebih baik daripada aku. Amin. Kesibukan kakak apa sekarang? Kesibukan aku selain ngurusin anak, bentar. Oh, ngurusin ini apa namanya, bisnis aku, saya Essentials. Aku jualan baju, dan yang bikin baju aku ini ada hijabnya juga sih sebenarnya, ada hijab nih. Spill dulu ya, sedikit ya. Mana nih? Bentar ya. Oh, ini yang gampang. Oh enggak deh, jangan yang ini deh. Ini aja kali ya. Bentar. Oh, ini bukan yang ini. Sebentar ya. Ini. Iya kayaknya. Yes. Oke. So, yang bikin berbeda, ini aku sekarang lagi pakai ini mansetnya ya. Aku punya size tall di saya Essentials ini. Size tall itu jadinya kita nggak kependekan, bagian lengannya nggak kependekan, terus celananya kita ada legging juga, dan ada celana sarep naset itu bisa dipakai buat ngantor, bisa buat nyantai, buat jalan-jalan juga bisa. Jadi kita yang membedakan itu salah satunya adalah kita punya size tall, yaitu buat cewek-cewek yang 170 cm sampai 170 sampai 180 cm kira-kira. Dan kita berteknologi juga. Teknologinya itu kayak gimana sih? Itu kayak jadi salah satu teknologinya adalah antibakteri. Jadi tidak ada, kalau kita keringetan seharian nih, tidak ada bacterial build up yang bikin baju kita bau. Itu nggak ada. Oke. Satunya lagi ada teknologi Comfort Fresh, yang tadi Comfort Fresh namanya, yang antibakteri. Satu lagi adalah Breeze-Tech. Nah, Breeze-Tech ini kalau misalkan kita lagi dia bekerja sama suhu tubuh kita. Kalau misalkan kita lagi ngerasa panas, dia akan ngademin, pori-pori bahannya itu akan terbuka, akan ngademin, kita akan terasa adem. Dan kalau kita lagi kedinginan nih, pori-porinya akan tertutup dan kita akan ngerasa hangat gitu. Ini salah satu produknya, ini manset. Legging juga ada dress juga. Terus besok aku spill semuanya ya. Ini salah satu produk best seller kita. Tuh, hijab. Ini udah ada built-in ininya ya, apa namanya? Ciputnya. Ya, terus di sini ada bolongannya juga. Ini bisa buat nyantelin kacamata atau pakai earphones, AirPods bisa. Udah deh, nggak perlu pakai apa namanya nih, nggak perlu pakai peniti atau jarum pentul apa magnet. Udah selesai.
gayanya meleot ya. There you go. Gampang banget kan pakainya. Super easy. Iya, keranjang kuningnya besok ya guys. Makanya aku sekarang spill aja dulu, oke? Gini jadinya. Gampang banget pakainya. Kalau kalian langsung mau beli sekarang juga, silakan ke Saya Essentials atau ke toko sebelah juga bisa. Atau ke ya itulah pokoknya, daripada aku di blog ngomong ina ino gitu aja dulu. Harganya berapaan ya? Ini kalau nggak salah berapa ya? 170-an kalau nggak salah ya. Coba dicek aja langsung. Soalnya kenapa harganya mungkin lebih premium? Karena itu yang aku bilang tadi. Karena ada teknologinya dan juga kita itu breathable ya. Jadi tidak pakai polyester. Kita tidak ada bahan sintetis, kita itu semuanya natural fibers, jadi terbuat dari bahan-bahan natural, oke? Tidak ada polyesternya sama sekali, jadi breathable, adem, dan pokoknya yang belum pernah nyobain gimana rasanya, saya tuh bener-bener smooth banget. Ini tuh orang-orang yang nyobain tuh kayak dia bilangnya kayak second skin, nyaman banget beneran deh. Warnanya ada warna kaki ini, warna nude sama warna hitam. Oke. Besok ya keranjang kuningnya ya, makanya besok jangan lupa tune in. Ini bagus nih pertanyaannya. Mungkin nggak karena emosi bilang talak 3 tapi rujuk karena khilaf? Tidak. Karena siapa sih yang talak? Laki-laki yang mana yang talak tapi tidak emosi? Biasanya kalau talak itu kan pasti emosi ya, makanya diajarkan laki-laki itu harus hati-hati dengan omongannya. Kalau udah talak 1, talak 2, talak 3 udah selesai, nggak bisa rujuk lagi. Kecuali memang istrinya harus menikah dulu sama orang lain, terus sama orang itu mungkin tidak cocok juga, terus abis itu udah cerai, baru mau balikan, baru bisa rujuk ya. Tapi kalau sudah talak 3 dan istrinya belum menikah lagi, itu tidak boleh balikan lagi. Nggak ada namanya, oh aku khilaf ngomong talak 3 kali, itu udah nggak ada ceritanya kayak gitu. Kayak film wedding agreement, yes, bener. Di dalam bercanda pun talak tetap jatuh, Kak. Kalau bercanda mungkin enggak ya. Talak kayaknya nggak jatuh kalau bercanda. Tapi kalau kamu bilang kayak gini, kalau misalkan laki-laki dia bilang sama seseorang cewek, enggak, aku belum nikah, itu udah jatuh talak 1. Itu udah talak 1 tuh. Terus kalau cowok ini dia bilang sama istrinya, udah saya nggak mau jadi suami kamu lagi, kamu balik sana ke orang tua kamu, itu udah jatuh talak itu. Jadi hati-hati, sebagai laki-laki itu harus hati-hati dengan ucapannya. Apa taunya soal talak dari pengalamannya ya? Iya.
Nah, ada yang bilang bercanda juga sudah jatuh talak, Mbak. Makanya hati-hati dalam berucap seorang laki-laki. Iya, ada yang bilang sudah jatuh talak kalau bercanda, ada yang bilang tidak. Ya makanya hati-hati aja. Wallahu alam ya. Mendingan nggak usah bercanda kalau soal kayak gitu. Kata siapa kak ngaku belum nikah udah jatuh talak, ada hadisnya kah? Aku kurang tahu ya, you may correct me if I'm wrong, tapi yang aku dengar seperti itu. Kalau kamu sudah mengaku kepada orang yang wanita lain ya, bukan mahram, kalau kamu belum punya istri padahal sudah punya istri, itu jatuh talak. Correct me if I'm wrong. Kalau bilang cerai aja nggak bilang talak, bisa balikan lagi kah? Cerai itu sama aja talak. Jadi kalau kamu bilang aku ceraikan kamu, itu udah jatuh talak satu. Tetap istiqomah ya Allah, selalu bersama bagi orang yang bersabar. Amin. Talak satu akan batal secara otomatis pada saat keduanya kembali berhubungan biologis. Begitu hukumnya, betul. Ya, aku menerima kamu lagi sebagai istriku, berhubungan biologis itu udah talak satunya akan batal. Tapi kalau ngomong cerai lagi, itu udah jatuh talak dua. Sekarang tinggal sama ortu atau sama anak doang? Aku tinggal sama ada mamaku sama anak-anakku. Iya, itu kata Ustadz yang Sunda tuh AA. Iya, AA Hilman. Iya, kayaknya dia pernah ngomong gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini beneran Kimberly, beda banget ya. Iya. Iya, ini sorry nih, aku tadi lagi nge-spill hijab. Besok aku akan keluarin keranjang kuningnya ya. Tapi kalau kalian mau beli dari sekarang silahkan. Tapi besok kita lihat aja, pasti akan ada banyak diskon-diskonnya juga. Oke guys. Bentar lagi aku off ya. Soalnya aku belum makan, aku lapar. Kita on lagi besok, oke? Oke, pertanyaan terakhir nih. Ayo. Dulu ini dari tadi dia kamu kayaknya ngefans banget sama Daus Mini ya. Dulu waktu ketemu Daus Mini perbedaan tingginya gimana kak? Lumayan ya pastinya ya. Lumayan perbedaan tingginya. Kananas di mana Kak Kim? Dia di rumahnya sendiri. Jilbabnya berapaan? Besok kita ngobrolin lagi, oke? Berapa harganya segala macam besok kita akan ngobrolin lagi. Kaki mirip Agnes Monica jika lagi ketawa. Anakmu yang lucu mana? Lagi pada bobo, udah bobo mereka. Kak, apa mungkin mantan suami tetap bertahan dan berubah dan bisa rujuk? Maksudnya siapa nih? Kamu atau mantan suami
kamu atau gimana maksudnya? Mau makan apa Kak? Aku belum tahu nih mau makan apa nih. Tapi mentok-mentok kalau nggak nemu yang lain apa nggak order yang lain. Udah jam segini sih, soalnya susah kalau order ya. Mentok-mentok di mie instan pakai telur, harus pakai telur. Karena aku hari ini nge-gym, jadi harus makan telur. Talak 2 itu jatuh pada saat istri 3 kali haid, bukan ngomong 2 kali talak langsung jatuh talak 2 Mbak. Enggak gitu sih. Enggak ada soal istri 3 kali haid itu, enggak gitu. Coba dipelajari lagi deh. Ada yang bilang kalau misalkan gini, intinya begini. Hari ini talak, besok dia bilang talak lagi, besoknya lagi dia bilang talak lagi. Itu udah 3 kali. Itu udah talak 3 di 3 waktu yang berbeda. Tapi ada juga yang bilang saya ceraikan kamu, itu udah talak 3. Ada yang bilang begitu, tapi it's debatable ya. Ada yang percaya yang pertama, ada yang percaya yang kedua. Tapi ada yang soal 3 kali haid segala macam itu nggak ada. Kak, pendapatnya dong kalau pasangan kita ngatain kita pelacur gimana? Kurang ajar ya pastinya. Iya, itu kurang ajar. Apalagi kalau kamu tidak melakukan hal itu. Coba diomongin sama orang yang lebih mengerti ya. Jangan dari sisi kamu, jangan dari sisi dia. Mungkin ke counseling, ke semacam kayak psikolog gitu, psikiater ya, psikiater. I still don't know the difference. Tapi coba diomongin supaya bisa diperbaikin lagi. Tapi nggak boleh ngomong kayak gitu. Sebagai seorang suami itu keterlaluan ya. Kalau tiap hari dihina sama suami, apakah harus run? Iya. Kalau memang suami diajak ke terapi, counseling, marriage counseling, tapi dianya nggak mau, dari dianya tidak ada itikat baiknya untuk memperbaiki hubungan, dan kamu pun juga berdoa, sholat istiqoroh segala macem, sholat hajat dan lain-lain, tahajud, dan masih tidak ada perubahan, minta petunjuk sih sebenarnya. Tapi kalau intinya kalau udah berapa lama dan tidak ada perubahan, aduh, run sis. Zaman sekarang banyak yang aneh-aneh dan kamu akan lebih bahagia kalau sendiri daripada mental kamu hancur. Apalagi anak-anak kamu, kalau kamu punya anak ya, ngelihat ibunya diperlakukan seperti itu, kasihan.
Beda-beda Bu Kim, setiap manusia ada yang masih mikirin anak, ada yang langsung cerai, ada yang bertahan. Iya betul. Memang beda-beda setiap manusia. You can make your own choice kok. Ada yang mikirin anak, tapi kita nggak bisa bertahan untuk anak itu is not a good reason sih. Karena anak melihat kita sebagai ibu diperlakukan sedemikian, mental anak pun juga kena. Dan terkadang anak laki akhirnya belajar dari orang tuanya, oh gini ya cara bapakku nge-treat ibuku. Takutnya kalau anak laki besarnya, gini cara bapakku nge-treat ibuku, therefore itu akan aku jadikan contoh. Aku nge-treat istriku juga akan seperti itu juga. Serba salah jadinya kan. Terus kalau cewek pun juga, oh ibuku di-treat seperti ini sama bapakku, therefore kalau suamiku nanti nge-treat aku seperti ini, itu juga normal kok, hal yang normal. Itu juga kita tidak mau memperlihatkan hal seperti itu kepada anak-anak kita. Jadi ya, hidup itu pilihan, kamu tinggal memilih aja maunya seperti apa. Kim, gue penggemar sejak lo co-host Uya dulu, semoga sehat dan barokah. Aku bukan co-hostnya Mas Uya. Itu adik aku. Itu Natasha, itu bukan Kimberly. Kak, apa syaratnya biar bisa jadi suami kakak? Usia aku emang masih muda, 23 tahun, tapi kalau kakak mau, syaratnya adalah jangan ngerokok, jangan minum minuman keras, sholat 5 waktu, sholatnya harus tumaninah ya, nggak boleh yang cepet-cepet, bisa ngaji, terus punya pekerjaan yang tetap, emotionally stable, emotionally intelligent, dan setidaknya bisa conversational English. Gimana tuh? itu hanya beberapa ya, itu belum semuanya syaratnya. Kakak, adiknya mana? Adiknya di rumahnya sendiri. Kak, dulu naik kereta pas tinggal di Cisau, Kak. Cisau? Enggak pernah tinggal di sana. Wah, kalau gitu mah aku mau hafalin juz 29 lah sambil menuju kerja usahawan. Asik. Detik ini gue langsung buang rokok. Good, terima kasih. Thank you ya bunganya ya. Makasih yang udah ngirimin bunga. Hi Kay. How you doing? Oh salah ya, tapi yang keinget nama kamu. Mungkin karena rider-ridernya aja ya. Netizen udah jangan tanya masa lalu Kak Kim, dia udah bahagia, jangan bikin sedih lagi. Enggak kok, nggak sedih kok. Kita apa ya, aku ngomongin masa lalu tuh sebagai apa ya, pembelajaran buat cewek-cewek yang lain aja gitu loh. Aku mah nggak apa-apa gitu ngomongin, asal kalian hopefully bisa belajar dari experience aku
aku mah nggak apa-apa gitu loh, aku sharing-sharing sama kalian supaya kalian tidak melakukan kesalahan seperti aku gitu. Fresh banget mukanya, udah ini nggak mungkin sedih ya kan. Kita ngomongin hal-hal yang serius bisa, kita ngomongin hal-hal serius abis itu udah aman gitu loh, kita mah nggak sedih. Wanita paling kaya kalangan artis menurutku Kimberly Ryder, kaya banget hatinya, Masya Allah. Amin, 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 amin. Kim wajahnya agak berubah waktu pertama lihat di TV, masih muda. Waktu pertama kamu lihat di TV itu berapa tahun yang lalu ya? Itu udah 15 sekian tahun yang lalu. Dulu tinggal di mana sih Kak? Naik kereta sama anak-anak. Naik kereta sama anak-anak. Mungkin sekali-sekali doang sih naik kereta sama mereka. Berat juga kriterianya Kak Kimberly untuk jadi jodohnya, harus bisa language English. Seenggaknya conversational English aja, nggak perlu yang ribet-ribet. Karena kan aku suka keluar masuk bahasa Inggris ya. Jadi ribet juga gitu loh kalau tiap berapa sentence tuh itu artinya apa ya? Harus dijelasin. Itu artinya apa ya? Harus dijelasin. Aduh. Ribet juga kalau kayak gitu. Kak, kamu sulam alis ya, soalnya beda kayak kemarin. Ini pakai apa namanya? Pensil alis. Pakai pensil alis ini. Besok aku spill ya pensil alisnya yang mana ya. Oke guys, udah aku baru aja lihat Netflix Bangsal Isolasi, aktingnya Kak Kimberly. Yeay. Terima kasih udah nonton. Anak-anak lagi apa? Lagi bobo. Kak tips biar muka nggak cepet tua. Oke. Jangan kebanyakan makan gorengan. Kalau kamu sering di bawah matahari, jangan lupa pakai sunscreen. Sunscreen apa? Aku besok spill, oke. Sunscreen sama moisturizer itu penting. Itu dua itu aja tuh. Sebenarnya kalau ngomongin skincare, selain buat cuci muka, bersihin makeup, cuman yang penting itu cuma dua itu, sunscreen sama moisturizer. Itu aja, oke. Selain itu biar nggak cepat tua, minum air putih yang cukup. Terus jangan kebanyakan makan makanan yang tidak sehat. Gula, nasi putih, minyak-minyakan, goreng-gorengan, oke? Kakak lagi di Bali ya? Enggak kok, aku lagi di Jakarta sekarang. Oke guys, ini udah mau 2 jam loh kita online-nya. Enggak kerasa ya. Ya maksudnya sefrekuensi lah calonnya minimal. Gue nggak termasuk nih. Wah sayang sekali kalau kita tidak sefrekuensi. Iya, sefrekuensi itu penting sih. Benar. Mbak, suamiku orang Jerman, pas dia remaja mirip banget kamu tapi versi cowok. Oh ya? Kayak gimana tuh? Orang Jerman tapi versi cowoknya aku.
Oke guys, udah ya, kita off ya. Aku mau makan soalnya. Kita masih bingung mau makan apa. Kenapa tidak suka cowok ngerokok? Karena bau. Kenapa tidak suka cowok ngerokok, kakak? Karena bau, stinky. Saya tidak suka. Aku dari sekarang nih ya, kepada cewek-cewek yang punya anak-anak masih kecil ya, dan kalian nggak suka kalau suami kalian ngerokok, diajarin dari sekarang, di brainwash dari sekarang anak-anaknya, sama seperti anak-anak aku. Kalau ngerokok itu jijik. Jadi tuh ada orang lagi ngejijik, sini bau. Tuh jangan ke situ, jangan situ. Di situ ada orang lagi ngejijik, bau. Sini yuk, lewat sini aja yuk. Jadi udah di brainwash dari sekarang kalau rokok itu jijik, jorok. Oke, no rokok. Supaya hopefully kedepannya mereka tuh grow up seperti saya yang gak suka banget sama rokok. Aku sampai sekarang alhamdulillah sudah 30 sekian tahun aku gak pernah nyobain rokok karena ya gitu, gak enak, gak suka banget sama baunya. Jadi diajarin dari sekarang anaknya jangan suka kalau itu tuh bau. Oke? Thank you buat pitanya, thank you ya. Nah, tadi ada yang nanya face washnya apa Kak Kim, sunscreennya apa Kak Kim, besok akan aku spill, oke? Jangan lupa jam 8 malam besok kita nge-live lagi, insya Allah ya, insya Allah besok, oke? Bismillah. Kita have a great night. Hai Kaldo, have a great night juga. Insya Allah besok kita nge-spill dan nge-live live shopping dengan keranjang kuning. Oke? Bye guys. Thank you so much. Assalamualaikum. Boxnya cek di etalase 9 ya. Yang lainnya juga boleh banget, langsung aja fokus di etalase berapa. Di etalase 5-nya, sayang etalase 5 nih ya.